Nama saya Erika Brianza dengan NIM 2308031030002. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kelompok 4. Apa itu komunikasi eksternal? Komunikasi eksternal ini merupakan komunikasi antara pemimpin organisasi dengan halayak luar organisasi. Komunikasi eksternal atau external communication adalah strategi yang dilakukan perusahaan untuk menjaga hubungan dengan organisasi atau perusahaan lain yang menarik perhatian publik. Selanjutnya ada tujuan komunikasi eksternal bagi perusahaan. Nah, ada 5 tujuan komunikasi. Yang pertama ada memperkuat hubungan eksternal seperti masyarakat, perusahaan lain, klien, pemerintah, dan lain sebagainya. Yang kedua ada membangun persepsi publik terhadap perusahaan dan produk atau jasa yang diberikan. Yang ketiga ada memperoleh keuntungan kompetitif dengan membedakan bisnis dari pesaingnya, membuat, menonjol, dan menarik lebih banyak pelanggan. Suatu produk kepada orang di luar perusahaan seperti investor, pemegang saham, pelanggan, klien, dan lainnya. Next ada manfaat komunikasi eksternal. Ada 5 dengan masyarakat. Yang kedua ada komunikasi dan manfaat informasi. Yang ketiga ada membangun identitas merek. Nah, apa sih membangun identitas merek itu? Yang keempat ada mengoptimalkan jaringan eksternal. Dan yang terakhir ada hubungan baik dengan pemerek. Selanjutnya ada media komunikasi eksternal. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 dari 9 contoh. Yang publisitas dan media relation. Ada media komunikasi dan media relation atau yang sering disebut media sosial untuk mempelajari atau menemukan produk, layanan, atau brand terbaru. Media sosial telah menjadi salah satu alat komunikasi eksternal paling penting bagi banyak bisnis. Dari menawarkan channel komunikasi ini dengan pelanggan hingga membantu bisnis menjual produk atau layanan mereka dengan mudah dan membantu membangun citra brand. Media sosial memiliki banyak manfaat. Yang kedua ada special event, dan yang terakhir ada newsletter. Ada strategi komunikasi eksternal. Ada 3. Yang pertama ada perencanaan strategi. Yang kedua ada pemilihan media yang tepat. Yang ketiga ada memanfaatkan media sosial. Biasanya perusahaan memaksimalkan strategi ini dengan sebaik mungkin. Pasalnya, selain untuk meraih keuntungan, komunikasi eksternal juga berfungsi untuk membangun citra dari perusahaan. Next ada peran komunikasi eksternal. Ada membangun citra dan reputasi, menjalankan hubungan dengan stakeholder, krisis manajemen, dan yang terakhir ada meningkatkan kesadaran publik. Selanjutnya ada tips efektif komunikasi eksternal. Yang pertama ada jelas dan tidak transparan. Yang kedua ada adaptasi pesan. Dan ketiga ada aktif di media sosial. Dan yang terakhir ada konsisten komunikasi.